Saya Julfan Darmakusuma, NIM 210900000212. Saya akan menjelaskan teori kepribadian behavioristik menurut pandangan John Waston. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang dikenalkan oleh John Waston pada tahun 1878 sampai 1958, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Di Amerika Serikat, Waston dikenal sebagai bapak behaviorisme karena prinsip-prinsip pembelajaran barunya berdasarkan teori stimulus respon Bond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fandano, NIM 210900000234. Di sini saya akan menjelaskan menurut behaviorisme yang dianut oleh Watson. Tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku dan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Menurut teori ini, yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan stimulus dan gerak balas respon. Sedangkan hal-hal yang terjadi pada otak tidak berkaitannya dengan kajian, maka dalam proses pembelajaran menurut Watson tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Teori behaviorisme hanya menganalisis perilaku yang tampak pada diri seseorang yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk. Lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Kaum behavioris memusatkan dirinya pada pendekatan ilmiah yang benar-benar objektif. Kaum behavioris mencoret dari kamus ilmiah mereka tentang semua peristilahan yang bersifat subjektif seperti sensasi, persepsi, hasrat, tujuan, dan bahkan termasuk berpikir dan emosi secara subjektif. Metode psikologi behavioristik. Behavioristik terdiri dari 4 metode, yaitu yang pertama observasi, kedua tes, ketiga verbal report atau berbicara merupakan respon motorik, yang keempat conditioned reflex method. Conditioning adalah penggantian stimulus. Sebuah respon dikondisikan ketika respon lebih dihubungkan atau diasosiasikan dengan stimulus pengganti daripada dihubungkan dengan stimulus aslinya. Metode ini memungkinkan Watson untuk menganalisa tingkah laku secara lebih objektif, yaitu dengan mereduksi TL ke unit-unit elemennya atau stimulus respon, dan Watson menggunakan prinsip classical conditioning pada penelitian pada bayi Little Albert. Ketika diberi boneka atau tikus, tidak takut. Boneka atau tikus tapi ditambah suara menjadi takut. Boneka atau tikus terlalu menjadi takut berarti conditioned emotional response. Ketakutan atau kecemasan maupun fobia merupakan hasil dari respon emosi yang dikondisikan yang terbentuk semenjak anak-anak atau bayi dan terus berlangsung sampai sekarang. Saya Yuliana Afila dengan NIM 210900000252. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori kepribadian behavioristik menurut pandangan John Waston. Definisi classical conditioning. Jadi sebenarnya classical conditioning itu apa? Menurut psikologi, pengkondisian klasikal atau classical conditioning adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang dokter asal Rusia. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respons dengan mengombinasikan dua stimulus, stimulus alami dan stimulus buatan. Pada situasi biasa, stimulus buatan ini tidak menghasilkan respon apa-apa. Tapi apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Bagaimana cara kerja classical conditioning? Fase pertama, sebelum pengkondisian.
Bagian pertama, classical conditioning membutuhkan stimulus tak terkondisi, yang kalau dilakukan akan memperoleh respons. Contohnya adalah memincingkan mata. Itu kan refleks karena matanya ditiup. Tiupan inilah yang disebut stimulus tak terkondisi, karena stimulus ini udah menghasilkan respon tanpa harus dikondisikan. Selama fase pertama, stimulus tak terkondisi atau unconditioned stimulus menghasilkan respon tak terkondisi atau unconditioned response. Di fase ini, ada stimulus yang belum menghasilkan respons. Stimulus ini kalau tidak dipasangkan sama UCF, tidak menghasilkan respon yang kamu mau. Katakanlah di penelitian kita ini kamu mau membuat temanmu memincingkan mata. Mau ngasih aba-aba sampai mulut kamu kering. Kalau mata temanmu nggak kamu tiup, dia tidak akan memincingkan mata. Aba-aba inilah yang kita sebut stimulus terkondisi. Disebut terkondisi karena kita bakalan mengkondisikan teman kita untuk merespon stimulus ini. Kalau teman kita ini belum kita kondisikan, maka stimulus ini tidak ada responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugrah Brilian Purnama, NIM 21090000266. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja classical conditioning. Fase 2, selama pengkondisian. Ini adalah fase kedua dari proses classical conditioning. Di fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan ke subjek, lalu diikuti dengan stimulus tak terkondisi. Ini dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini, temanmu menganggap kalau CS dan UCS ini akan selalu terjadi berurutan. Di sini stimulus yang dulunya enggak menghasilkan respons, pelan-pelan akan memunculkan respons. Fase 3 setelah pengkondisian. Ini adalah tahap akhir dari pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya tidak memancing respons, akibat selalu dikaitkan dengan stimulus alami, akhirnya bisa memicu respon. Dalam hal ini, memincingkan mata karena aba-aba, respon yang kita munculkan ini disebut respon terkondisi. Disebut respon terkondisi karena respon ini hasil pengkondisian kita